Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, One Piece chapter 1089 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manganya udah rilis, monggo without any lang again, it's time to react new chapter. Oke, let's go. Oke deh, judul chapter 1089 versi resminya atau versi Manga Plusnya Barikade Diri. Yap, sejudul kali ini bakalan berkaitan sama apa yang dilakukan oleh kru topi jerami di Pulau Egghead. Soalnya dalam rangka melarikan diri dari pulau ini ya, mereka sudah menyiapkan suatu rencana. Karena gak bisa hanya mengandalkan otot saja untuk bisa kabur dari situasi dikepung dari berbagai arah. Ditambah ada seorang admiral dan satu tetua Goroshi di sono. Sementara itu di bagian cover story kita masih diperlihatin cover fan request yang menggambarkan seekor sapi sedang menyuguhkan susu panas untuk Nami yang menggambar peta laut pada malam hari. Sapi itu merupakan utusan dari Sanji karena di situ ya sang sapi terlihat membawa sebuah surat yang bertuliskan ajakan melihat bintang-bintang bersama Sanji. Sayang Nami menjawab ajakan itu dengan bilang kalau dia sudah melihatnya tadi. Kasihan ya buat Sanji ya. And now masuk ke menu utamanya, di mana chapter 1089 dimulai dengan memperlihatkan momen yang sedang terjadi di desa Fusa. Di sana ya, Makino mencoba memberitahu kepada Whoopslap apakah dia sudah mendengar kondisi dari Gap-san, karena seperti yang tertulis di surat kabar ya, kalau Gap diberitakan menggila. Namun Whoopslap dengan santai menjawab, di sana tidak tertulis mati bukan? Gak ada yang perlu dikhawatirkan dari seorang legenda sepertinya. Suara tawa terdengar seraya jawaban dari Whoopslap sehingga dengan sedikit kesal sang mayor berteriak, kau pikir itu lucu? Sayang orang yang tertawa ternyata anak dari Makino. Emang kalau udah tua kayaknya tuh bawaannya pengen marah-marah aja ya. Tapi ketika menyadari kalau dirinya salah sasaran, Whoopslap pun meminta maaf karena anak Makino seketika menangis setelah dimarahi. Lucunya ya, bayi itu mulai berhenti menangis dan kembali ceria setelah melihat foto Luffy yang ikut muncul di surat kabar hari itu. Anaknya sepertinya tumbuh mengikuti perjalanan Luffy sampai ke titik sang bayi ceria walau hanya melihat foto dari Aor Bakasenjo. Well, gak hanya reaksi dari orang-orang di desa Fusa, kita pun dikasih lihat bagaimana Dadan menangis sambil membaca koran karena dia kebingungan apa yang sebenarnya terjadi kepada Gap dan Luffy. Nah, yang menarik adalah di momen selanjutnya melalui sebuah narasi, kita diperlihatin kalau suatu bencana tsunami besar sedang terjadi di seluruh dunia. Gak pernah tercatat sebelumnya di sepanjang sejarah kalau pernah terjadi gempa sebesar hari itu. Gempa ini pun menyebabkan kerusakan di seluruh dunia. Tak ada seorang pun yang mengetahui titik gempa itu berasal. Bahkan menurut ilmu geografi, peristiwa itu adalah sebuah anomali. Meski tak diketahui apakah kedua hal ini berkaitan atau enggak. Namun gempa yang terjadi pada hari ke-6 pasca lenyap sebuah kerajaan bernama Lulusia tanpa sepengetahuan publik ini telah mengakibatkan tinggi permukaan air laut di seluruh dunia naik hingga setinggi 1 meter. Bersama dengan narasi itu ya, kita diperlihatin mulai dari East Blue, South Blue, West Blue, North Blue, Grand Line hingga ke dunia baru. Seluruh lautan memang sedang bergejolak pasca gempa yang menyebabkan tsunami itu. Hal ini entah mengapa bagi Mr. K sendiri ya, waktu membaca chapternya ya, langsung terasa kalau Odachi mengambil referensi dari apa yang tertulis di Book of Genesis, di mana di salah satu chapternya menjelaskan tentang Genesis Flood yang nantinya terhubung dengan kapal Noah, di mana sebuah banjir bandang diceritakan datang untuk mengembalikan alam semesta. Bukankah hal ini terasa mirip dengan apa yang selalu dicoba dilakukan oleh Im Sama dan pemerintahan dunia? Ingat kan, The Great Cleansing, sebuah penghapusan yang tujuannya untuk menulis ulang apa yang telah terjadi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya nanti Mr. K bakalan bikin satu konten khusus yang ngebahas tentang referensi kali ini ya, yang pokoknya The Book of Genesis lah ya. Karena storytelling dari Odachi emang gila rek. Gimana semua hal seakan sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Pasalnya kalau kalian masih ingat di beberapa chapter ke belakang, bukannya kita baru aja diperlihatin kan sebuah buku bertuliskan Genesis yang dibawa oleh Ivankov. Jadi emang cukup menarik ini. Lanjut, gak hanya reaksi dunia akan bencana itu saja yang diperlihatin ke kita semua, karena di satu momen kita pun dikasih lihat tempat dari bekas kerajaan Lulusia berada dulu. Sekarang tempat itu berubah menjadi sebuah lubang hitam yang sangat besar dan sangat dalam. Kebayangkan rek,
satu serangan dari Mother Flame aja udah bisa menyebabkan kechaosan yang sangat besar di seluruh dunia. Lalu pindah sedikit ke Pulau Egghead. Di sana saat ini ya 20 kapal perang raksasa beserta armada kapal yang berisi 100 kapal dari berbagai ukuran. Sebuah jumlah yang sudah melebihi kekuatan tempur dari Buster Call. Mereka semua sudah bersiap dan mengelilingi Pulau Egghead. Ditambah lebih detail ya, ada 30.000 prajurit angkatan laut di semua kapal itu, termasuk 9 diantaranya merupakan wakil admiral angkatan laut, 1 admiral angkatan laut Kizaru, dan satunya lagi Sanjay Garcia Sartun yang merupakan salah satu tetua Gorose. Bahkan percakapan antara Sentomaru dengan Kizaru pun terdengar ya. Keduanya terlihat begitu akrab meski posisinya sedang saling mengincar. Sentomaru memperingati Kizaru untuk tidak menyerang senjata monster laut mereka yang berada di sono, tapi Kizaru berdalih kalau mereka lah yang menyerang terlebih dahulu. Bahkan Kizaru sebenarnya sadar kalau bagi mereka semakin banyak yang hancur maka semakin dirugikan pula pemerintahan dunia. Makanya sejak peperangan ini dimulai pun sudah gak ada untungnya sama sekali. Gak heran kalau Kizaru pun meminta Sentomaru untuk menyerahkan diri agar semuanya menjadi lebih mudah. Tapi seakan teringat sama masa lalu ya, Sentomaru sedikit bercerita tentang serangan laser milik pacifista yang diciptakan setelah Dr. Vegapunk meneliti kemampuan dari Kizaru. Sentomaru gak menyangka kalau hari ini ya Kizaru malah akan datang kemari untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Dan seolah gak punya pilihan ya, Kizaru menjelaskan posisi yang hanya seorang pekerja saja alias budak korporat. Apalagi kondisinya ya, Dr. Vegapunk melakukan penelitian terhadap abad yang hilang, yang mana hal itu merupakan sesuatu yang tak bisa diampuni. Jujur, di bagian ini Mr. K agak tertarik sama flashbacknya Kizaru sih. Di situ dilihatin kan kalau Kizaru itu benar-benar seperti seorang yang santuy dan sangat ceria dan sangat akrab dengan Dr. Vegapunk dan Sentomaru. Tapi kenapa dia bisa berubah se-strict ini gitu loh. Lanjut, sedikit masuk ke dalam bagian kapal perang angkatan laut. Di sana salah satu wakil admiral sedang menjelaskan kondisi yang ada di Pulau Egghead kepada Sanjay Garcia Sartun. Dia memberikan informasi tentang siapa saja yang berada di Pulau Egghead saat ini, mulai dari ke-7 Vegapunk yang bersama 4 Seraphim, lalu ada 10 orang dari kelompok Yonko Topi Jerami, serta ada 3 orang anggota CP0 yang dipimpin oleh Rob Luzi. Belum lagi ada Sentomaru bersama pacifista baru atau MK3 ya, atau 2 ya. Aduh, misalnya lupa nih. Yang sepertinya mereka sudah berhasil melumpuhkan agen si Purple lainnya. And last, ada pula Jewelry Bonnie yang kehadirannya ikut dilaporkan kepada Saturn. Namun menarik nih, bagi Sanjay Garcia Saturn, saat ini kehadiran dari Bonnie hanyalah seperti seorang gadis bocah biasa doang. Makanya dia pun gak terlihat terlalu peduli. Tapi sepertinya hari ini emang berhubungan sama apa yang sempat terjadi kepada Kuma dulu sehingga Bonnie mungkin sempat mendapatkan perhatian dari pemerintahan dunia sebelumnya. But yang terpenting bagi Saturn saat ini ya, jangan sampai ada orang lain yang mengetahui keberadaannya di Pulau Egghead. Nah, momen semakin menarik setelah terdengar suara telepon di tanah suci Marijua. Yok adalah orang di balik telepon itu Di sini ya, kondisinya Kizaru yang memiliki nenden musi hitam. Dia pun bisa menyadap pembicaraan yang akan segera dimulai. Yok memulai percakapan dengan memperkenalkan dirinya. Lalu dia pun membahas tentang mengapa pemerintahan dunia malah ingin membunuh dirinya juga. Padahal dia sudah memberitahu kalau Stella atau Dr. Vegapunk yang asli telah berkhianat. Salah satu tetua Gorose menjawab, jangan lupa kalau kau pun merupakan seorang Vegapunk, York. Maksudnya, sifat dan apapun yang dimiliki York gak lain masihlah sama berasal dari Dr. Vegapunk. Sehingga gak heran kalau pemerintahan dunia pun curiga kepada York. Tetapi, York menjelaskan mengapa dirinya memberitahu mereka, andaikan dia memiliki ketertarikan kepada abad kekosongan. Penjelasan York itu terdengar sangat masuk akal di telinga para tetua Gorose. Sehingga mereka mulai beralih topik ke betapa hebatnya York masih bisa bertahan padahal CP0 sudah dikirim ke sana. Bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi di dalam Pulau Egghead, ucap salah satu tetua Gorose. Ya, seakan gak mau menjawab ya, York balik bertanya, kenapa hanya aku yang menghubungi kalian? Apa kalian tidak bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kondisinya? Aku ini masih punya Seraphim tahu. Seolah ingin memberitahu kalau dirinya berhasil selamat berkat Seraphim. York pun mencoba menggiring opini dari para tetua Gorose untuk berpikir seperti apa yang York inginkan. Lalu York pun mulai mengungkit tentang keberadaan kapal perang yang mengepung pulau ini. Apakah mereka ditujukan untuk berperang melawannya? Nah, di sini ya, Saint Marcus Mas selalu menjawab kalau mereka berubah pikiran apalagi setelah melihat betapa efektifnya Mother Flame. Makanya dia mau York untuk membuat lebih banyak senjata itu. Tapi sambil sebal ya, karena bersikap seenaknya, York menjawab permintaan dari Gorose dengan bilang kalau mereka itu pada akhirnya emang menginginkannya. Makanya beruntung waktu itu aku mengirimkannya. Tapi saya akan mencoba mengingatkan. York yang lanjut berkata kalau tenaga pembangkit untuk membuat Mother Flame ada di Egghead. Sehingga dia gak mau mereka merusak atau menghancurkan laboratorium. Ditambah jangan lupa ya untuk menjadikan diri
dirinya seorang Tenryubito. Well, mendengar tuntutan yang masih sama diberikan oleh York, kali ini pihak pemerintahan dunia sepakat untuk menyetujuinya. Tapi yang mengejutkannya, di momen selanjutnya kita dikasih lihat kalau York yang berbicara selama ini dengan pihak pemerintahan dunia, dirinya berada di bawah ancaman dari pedang Roronotsuru. Ya, seakan bertindak seperti seorang bajak laut asli sih. Kurotobi Jerami mengancam York dan menyuruhnya untuk melakukan apa yang mereka ingini. Di sini mereka mencoba untuk menggunakan York sebagai perisai agar pemerintahan dunia tidak menyerang dengan gegabah, dan pada akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri dari Pulau Egghead dengan santuy. Apakah para tetua Gorosei beserta Admiral Kizaru akan tertipu dengan rencana yang sudah dibuat oleh Kurotobi Jerami? Atau teriakan York di akhir yang meminta tolong untuk diselamatkan dari Luffy membuat pihak pemerintahan dunia menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam Pulau Egghead? Ya, semakin menarik aja momen yang sedang terjadi di Pulau Egghead ini. Apalagi minggu depan libur. Ya misalnya bisa santai sih. So, thank you BTW udah menikmati area kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan like ya. Like aja sih, oke? So, see you next time. Adi Segera Battle, stay safe everyone. Salam Adimedia.